Aku yang habis cintai, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dengan memulai pelajaran baru setelah menyelesaikan bab tentang asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Malam ini kita akan belajar memasuki tentang fikih jenazah atau ahkamu janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Materi ini adalah materi yang sangat penting kita ketahui, juga kita pelajari, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita semua melalui firman-Nya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Dia akan mengalami kematian, kemudian akan dikembalikan kepada Allah, kata Allah. Jadi kita datang di alam dunia nggak pernah berharap kan? Di antara kita nggak ada yang berharap pengen-pengenan terjun ke alam dunia, pengen-pengenan lahir dari ibu bapaknya anu dan anu. Kita nggak bisa milih. Kita hanya menjalani apa yang Allah takdirkan kepada kita semua. Maka suatu hari, seiring takdir yang Allah tuliskan kepada kita, maka kita akan mengalami masa habis, masa tayangnya. Ketika datang kematian, malaikat maut nggak akan melihat, wah emang ora kene, iya huntuna geus ompong, kurang cokot ruhna, enggak. Atau dilihat, wah ini ubannya udah banyak, ambil dulu, enggak. Malaikat maut bekerja bukan berdasarkan usia, bukan berdasarkan fisik. Banyak orang yang sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, mereka sudah koma, geus tinggal titikna koma, hayo koma. Tapi Allah masih panjangkan usianya. Dia masih bisa hidup kembali, sehat lagi. Tapi berapa banyak orang yang tadinya gagah, kuat, cantik, tampan, sehat, habis senam, habis olahraga, tiba-tiba di masjid ada pengumuman, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan. Diumumkan oleh Allah. Orang-orang yang mendengarnya kemudian mereka mengatakan, lah barusan ngobrol, barusan main badminton bareng, barusan senam bareng, nggak nyangka ya. Nah, takdir itu tidak ada yang tahu. Kita cuma bisa menjalani, menerima, pasrah, sabar, dan berdoa, meminta kepada Allah supaya diambil dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari su'ul khotimah. Kita nggak bisa meminta atau nggak bisa memilih. Aku mau matinya pengen sholat, enggak. Cuma para ulama mengatakan seseorang akan diwafatkan berdasarkan kebiasaan yang dia lakukan. Nah, lamun kebiasaan anak gogorowokan wae, ngomongna kasar wae, ajik gobok, ajik gobok, ajik gobok. Bisa jadi pada saat dia menjelang sakaratul maut, lain mengucapkan
syahadat, bukan mengucapkan la ilaha illallah, tapi malah aji gobok. Makanya semuanya tergantung kebiasaan dari kita. Paham ya? Makanya kalau kita ingin berharap mendapatkan husnul khotimah, kebaikan di ujung kehidupan kita, biasakan melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab apa? Kebaikan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Di mana kebiasaan itu tidak kita lakukan, akan ada kerinduan untuk melakukannya. Makanya kenapa banyak orang yang biasa melakukan kebaikan, dia bisa mendapatkan husnul khotimah. Karena dia kalau tidak melakukan kebaikan itu akan senantiasa rindu. Dia biasa berzikir kepada Allah. Saat dia duduk, dia diam, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Suatu kali dia terlupa, aku belum zikir, dia ucapkan lagi zikir. Akan seperti itu karena kebiasaan. Paham ya? Nah, berkaitan dengan hukum-hukum terhadap jenazah ini, ada beberapa bab atau beberapa pembahasan yang insya Allah kedepannya akan kita lanjutkan. Dari mulai yang pertama berkaitan dengan permasalahan hukumnya sendiri penyelenggaraan jenazah. Kemudian ada lagi tentang bagaimana tata cara kita menjenguk orang yang sedang sakit. Jadi ada etikanya, ada tata caranya pada saat kita menjenguk orang yang sakit. Bukan malah nyingsiunan. Ya. Begitu datang, "Wih, huus ya, kamari oge anu gering kieu, 3 poe teh tamat." Isdeak tetangga orang kekelepekan. Bukan, tapi apa? Ucapkanlah hal-hal yang baik. Nanti ada etikanya kita pelajari. Kemudian pada saat terjadinya kematian kepada teman, kerabat, atau bahkan keluarga kita. Ketika ada keluarga, teman, kerabat, atau dimanapun kita menemukan orang yang sedang sakaratul maut, bukannya diguncang-guncang, dipeluk-peluk, ditangisin. Tapi ada etiketnya, ada sunnahnya, anjurannya. Kita mentalkinkan, membimbing yang akan meninggalkan alam dunia atau dalam keadaan sakaratul maut. Bukannya malah di kamera, dipoto, atau malah live. Guys, halo guys, ini bapak aku guys, bapak aku udah ngap-ngapan guys. Lihat guys, ini buat kenang-kenangan loh guys. Lihat nih kayak begini guys, dicabutnya nyawanya guys. Perhatikan baik-baik guys. Jangan diputus, jangan dipotong, jangan di skip guys. Bukannya begitu. Ya, itu anak yang durhaka, tidak beradab. Dan banyak ada kejadian di zaman-zaman sekarang ini yang hal-hal yang begini. Kemudian etiket pada saat setelah meninggal dunianya. Dari bagaimana cara mulai mengurus jenazahnya. Nanti kita belajar tentang bagaimana memandikan jenazahnya. Bagaimana etiketnya, etikanya kalau jenazahnya perempuan, bagaimana etikanya kalau jenazahnya laki-laki. Kemudian kita akan belajar juga nanti bagaimana cara membungkus mayitnya, mengkafaninya. Untuk memandikan dan mengkafani kita akan praktek. Enggak, abi enggak minta kalian jadi mayitna saha yeuh nu jadi mayitna. Enggak, abi enggak minta. Enggak, abi enggak akan bilang, "Kian, kamu jadi mayit ya." Enggak. Nanti ada bisa pakai boneka, guguling, nya nu kecil. Yang terpenting nanti ada bahannya, ada kainnya,
kita belajar seorang per orang dengan harapan, dengan tujuan kalian benar-benar bisa menguasainya. Ketika kalian beres belajar, beres praktek, kalian sudah memiliki kemampuan untuk mempraktekannya. Itu kain kapan beneran? Kain kapan ya jangan kain kapan beneran. Kita nyari aja kain yang lainnya. Apa ada sarung kan, pernel kan? Gitu. Mau atuh beli kain kapan beneran Dimas? Nah, kita akan belajar. Tapi ada tapinya. Setelah kalian belajar, tahu, paham, wah gampang praktek. Lamun mentalna eueuhan, sieunan, penakut, moal bisa melaksanakan. Karena apa? Kuncinya adalah kekuatan akidah kita. Tapi insya Allah, Abi yakin kalau kalian berani. Sebab kalian udah tidak takut sama keranda mayat walaupun ada di sebelah pondok kita. Kalian udah bisa cuek main di pinggir keranda mayat di mana anak-anak lain mah, tong didinya yang kasambang. Atau ada banyak orang yang berdusta. Keranda mayat peuting kamari gugurubugan. Teu nyahona teh aya nu rek maot. Iya banyak cerita-cerita dusta. Atau apa? Ada orang yang berbohong. Kamari goyang-goyang sorangan. Kerandana. Jika nama minta korban. Banyak hal-hal yang begitu. Tapi alhamdulillah Abi perhatikan kalian, Abi lihat kalian mancing di pinggir solokan digigirin keranda ge cara ruwek. Alhamdulillah. Dan itu sebuah hal yang istimewa. Anak-anak seusia kalian udah nggak takut, udah paham. Keranda mah benda paeh, mau bisa gugur-guguran. Nggak takut itu udah sebuah kemajuan yang luar biasa. Dan ini Masya Allah, Insya Allah makanya Abi yakin kalian akan punya mental berani. Bi, aku masih muda, aku masih kecil. Skill, kemampuan nggak melihat orang kecil, orang besar. Ada banyak orang tua, dewasa, tapi ternyata naon suruh ngamandian mayit we, embung sok kabayang. Engke teh mendek sare peureum teh sok kabayang beungeutna kumaha. Ada yang banyak ketakutan begitu. Atau naon, embung engke peutingna bisi diketok. Assalamualaikum. Uing ya. Ada yang begitu orang tua. Tapi kalau kita sudah terbiasa seperti ini, ya, kenapa terputus selesai? Karena apa? Kita sudah tahu bahwa orang yang meninggal dunia, dia akan kembali atau berangkat ke alam barzah. Alam barzah ada apa? Ada takdir, ada penghalang. Jadi ruh yang sudah berangkat nggak bisa bolak-balik ke alam dunia. Muka hordeng, asup. Keluarga orang ningali, nggak bisa. Mereka sudah sibuk dengan urusannya. Makanya kalau kalian seperti ini, akidahnya kuat, lurus, moal sieun. Aya istilah kujurik, dedemit, genderuwo, Allah. Kalian tahu, Abi seberapa kali ngamandikeun mayit, jenazah, mengurus jenazah di BTN di sini? Mana ada nu malam-malam ngetok ke rumah Abi? Bi, urang nu tadi berang. Enggak ada tajidan rumahna deket yang Abi. Pernah enggak dengar ceritanya? Ada mayit yang ngetok-ngetok rumah Abi kan? Enggak ada. Padahal Abi urus, meninggal dunianya. Nah, ini harus jadi sebuah pelajaran buat kalian bahwa ketika kita sudah memahami bagaimana perjalanan ruh manusia ketika dia meninggal, maka dia masuk ke alam barzah, nggak bisa balik, nggak bisa metotan kaki sikian, yan hudang yan, nggak bisa. Jadi kalau kalian sudah menguasai ilmunya, kemudian kalian sudah memiliki kekuatan akidahnya, insya Allah akan bisa mempraktekannya. Banyak yang perempuan penting belajar, karena apa? Ada butuh pengurusan jenazah untuk perempuan. Yang laki-laki juga penting, minimal kita di keluarga sudah mampu untuk menanganinya.
Di antara hikmahnya apa coba? Andai kata ada keluarga kita yang meninggal dunia, dia kan pasti punya aib ya. Misalnya aya kutil dina badannya. Kalau kita yang memandikan, mungkin gak kita ceritain? Eta nu tadi kurang dulur di pandian kutilna badag segede peureuk. Iya enggak? Mungkin enggak? Enggak. Karena apa? Keluarga kita jaga. Tapi kalau dimandikan oleh orang lain yang tidak amanah, begitu beres memandikan, dia akan bercerita. Bisa jadi tersebar gosip di luaran. Tadi orang ngamandian si itu tuh, keluarganya si anu. Aya kutil. Wadah. Dina ketek. Paingan jalana legeg. Kieu wae sabelah hiji nyenglet. Ieu gagah. Sing horeng lain gaya. Kutilna badag aib kan? Iya enggak? Tetapi kalau kita yang mengurus akan terjaga. Itu diantara hikmah. Yang kedua, ketika kita memahami sunnah tuntunan Nabi SAW dalam penyelenggaraan jenazah, kita akan bisa mengarahkan, mendapatkan pahala sesuai dengan petunjuk dari bimbingan Nabi. Kita akan senang walaupun keluarga kita meninggal dunia, tapi kita akan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, keluarga saya bisa diurus dengan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk dari Nabi. Walaupun misalnya hanya sekedar tali jenazahnya. Ini perkara yang kelihatan sepele, ada jumlah ganjil dan genap. Karena ada ketentuannya. Henteu asal ngabeungkeut jiga leupeut. Tahu leupeut? Lontong? Ya, di bulan-bulan dibungkus-bungkus di talian, arek sabaraha hiji ge talina bebas. Enggak, ada ketentuannya. Nah, kemudian juga bagaimana nanti setelah dimandikan, yaitu disolati. Bagaimana hukum mensolatkan mayitnya laki-laki atau perempuan, di mana posisi imamnya. Kita akan pelajari. Orang yang ngaco, nggak sedikit ada kejadian, abi ngalaman. Ketika mau sholat jenazah, tiba-tiba aya nu ke depan, langsung naon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada, sholat jenazah itu nggak ada koma. Nah, ini juga kesalahan. Makanya kita harus belajar. Jangan sampai lagi kejadian sholat jenazah aya rukuan. Ruku. Kunaon maneh ruku? Mayitna babaturan. Nggak bisa. Atau aya sujud. Da mayitna bapak urang. Mata urang sujud. Nggak bisa. Sholat jenazah ada ketentuannya. Kemudian dari situ nanti bagaimana memberangkatkan ke kuburnya. Ada etiketnya. Ketika masuk ke dalam kuburan, kita bawa mayitnya, digali, dikuburkan, henteu asal dikebruskeun, henteu asal diturunkeun, komo dialungkeun mah, lung, atau anu dihandap sanggap, teu bisa. Ada ketentuannya, bahkan ada yang dibaca, ada doanya. Ketika menurunkan mayit itu ada doanya, arah memasukkan mayitnya ada tuntunannya. Bagaimana si mayit nanti setelah diruang di dalam kubur dimiringkan, ada dibuka tali-talinya, ada ketentuannya. Kemudian juga ditutup. Bahkan ada etika ketika masuk ke dalam kuburan. Banyak kalian kalau perhatikan pada saat mengantarkan jenazah, begitu banyak kemunkaran di sana. Di antaranya orang masuk ke kuburan saenakna mentincak-tincak kuburan, nginjek-nginjek. Coba perhatikan. Kalau nanti ada yang meninggal dunia, kebetulan misalnya dekat di sini, kalian ikut mengiringi jenazahnya, perhatikan. Banyak orang saenak-enakna nincakan kuburan batur. Tincakan, lelumpatan, lelumpangan, ditejek-tejek, bahkan diduduki. Padahal itu sebuah hal yang dilarang oleh Islam. Nggak boleh.
Kita menduduki kuburan, ninjak-ninjak nggak boleh. Mereka punya hak untuk dihormati. Nah, ini salah satu hal kemungkaran. Kemungkaran kedua, ketika mereka masuk ke kuburan, bayangkan atau perhatikan oleh kalian, banyak yang malah ngobrol. Hurry, ngobrol. Tadi puting rame ya Persib. Persib ngelawan Argentina. Eleh Brazil. Anu menang lagi Perancis. Kalahkan ngobrolkan hal yang lain. Bukannya mentadaburi, bukannya menjadi peringatan merenungi bahwa hari ini aku antarkan dia, besok lusa bisa jadi aku yang akan dimasukkan ke dalamnya. Nggak berpikir, nggak banyak di situ, malah mereka beristighfar. Padahal yang disunnahkan adalah apa? Kita mengingat kematian. Kematian itu adalah pemutus dari kenikmatan di alam dunia. Harta sebanyak apapun, tabungan akan ditinggalkan. Mobil moal bisa di supiran walaupun ngilu dikuburkan. Motor nu halus nu gaya moal bisa ditinggalkan. Moal bisa dipakai lagi sama kita. Bahkan tempat tidur kita spring bed, merekna Philips. TV na halus, merekna Xiaomi atau merekna Oppo. Aralus moal bisa ditonton, moal bisa lagi dipakai. Udah tinggalkan. Kita tidur beralaskan tanah. Dan seharusnya ini kan menjadi peringatan buat kita. Tadinya hati kita keras, malas ibadah, malas berbuat kebaikan, hoream sholat. Jadi pengingat, oh iya, ya Allah, gening ujung akhirna kehidupan teh ada. Buktinya apa? Dia tadi pagi masih bareng, masih ngobrol, masih bisa senyum. Barusan mah sama aku diturunin ke kuburan, diem. Bahkan ditutupan ku tanah gitu bisa gugurin jalan, tuh bisa menolak. Jasad yang bagus, mata yang lentik, ya, gigi ompong mah abi itu mah, ya. Semua nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya lagi. Dia akan terkubur ke dalam tanah dan bersatu lagi dengan tanah. Nah, kemudian etiket selanjutnya mendoakan. Bagaimana mendoakan si mayit sebelum kita tinggalkan. Dan yang terakhir adalah kita berbekal dengan pengalaman yang ada setelah pulang dari kuburan, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ke depannya. Kalau tadinya kita punya orang tua kita lalaikan, setelah ikut nguburkan, ya Allah, alhamdulillah, orang tuanya si Anu sudah meninggal, aku masih ada ya Allah. Iya, sering aku sia-siakan, sering aku nggak hormati, sering aku carekan. Mulai hari ini aku akan lebih berbakti, aku akan lebih bersyukur, aku akan lebih memenuhi kebutuhan orang tua ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada orang tuaku, berikanlah husnul khotimah. Berdoa terus menerus kepada Allah. Itu yang diharapkan dari semua hal. Nah, itu diantara hal-hal nanti yang akan kita pelajari poin per poinnya ke depannya. Hari ini mah cukup sebagai muqaddimahnya dulu. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk kepada pembahasan. Nanti mungkin pada saat praktek, Abi paling minta ke kalian untuk membawa kain-kain bekas aja. Barangkali ada kain bekas baju yang gak kepake, digunting-guntingin aja sedikit, beberapa lembar, ya. Kalau untuk laki-laki 3 lembar, untuk perempuan 5 lembar. Nggak usah gede-gede. Atau ada sarung yang jelek, apa aja. Yang penting kayak kalian bekal bawa boneka yang kecil-kecil aja. Aya mainan tentaraan nu laletik nggak apa-apa. Atau nu rada gede, boneka segede kieu lebih bagus. Biar lebih mudah pengaturanana. Ulah dibawa boneka toko anu badag mah. Ya.
Nanti kita akan belajar bagaimana memandikannya, bagaimana kita mengkafaninya. Insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan malam ini bisa bermanfaat buat kalian sebagai mukadimah pembahasan tentang hukum-hukum berkaitan dengan jenazah ini. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab pelajarannya. Dan mudah-mudahan kalian setelah selesai mempelajarinya, kalian bisa mempraktekannya, punya pengetahuan dan bisa bermanfaat untuk di lingkungan, di keluarga, bahkan sampai kelak dimanapun kalian berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka